Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya orang yang bertakwa itu hadiahnya besar. Setiap manusia mengaku, setiap manusia pasti pingin masuk surga. Tapi Quran menjelaskan surga itu khusus, ya, khusus untuk orang-orang yang kembali kepada Allah membawa nilai ketakwaan. Sesungguhnya surga itu akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti kita nggak usah repot nyari alamat surga, sudah didekatkan dengan sendi, nggak bakalan nyasar, Bu, ya. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang akan didekatkan surga? Satu, orang yang ketika hidup di dunia melakukan amalan yang disukai oleh Allah, yaitu bertobat kepada Allah. Kita kalau sering melakukan, melazimkan, membiasakan amalan yang Allah cintai, maka di akhirat Allah cinta sama kita. Siapa lagi ya Allah? Orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, syariat-syariat Allah dijaga. Yang mampu melakukan itu yaitu orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah, padahal Allah nggak kelihatan, ya. Maka orang beriman itu selalu muncul sifat muraqabah, sehingga rasa takutnya ada. Kenapa? Karena Allah selalu melihat dalam situasi dan kondisi apapun. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, silahkan masuk ke dalam surga dalam keadaan damai dan aman. Itulah balasan, sebaik-baik balasan, tempat kembali yang sangat indah. Itulah gambaran surga. Semoga itu berita untuk kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini adalah bagaimana cara orang-orang beriman menjalani kehidupan. Bagaimana cara orang-orang yang beriman dalam menjalani kehidupan. Kita kan sedang hidup di dunia nih. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman jauh berbeda dalam menjalani kehidupan. Makanya kenapa pentingnya kita ngaji, supaya kita nggak salah jalan, kita nggak salah langkah. Dunia ini tempatnya ladang beramal. Sekali kita jatuh, karena duniamu menentukan akhiratmu. Dunia ini waktunya cepat, singkat, sedikit, simple. Tapi yang sedikit singkat ini akan menentukan perjalanan kita yang sangat panjang, adalah perjalanan akhirat. Hidup sebuah permainan, orang beriman menjalani hidup dengan serius, ya. Kalau nggak serius, Bu, kehidupan itu adalah kumpulan waktu. Mohon maaf, satu hari ini orang yang paling rugi, satu orang yang sholatnya keteteran mulu. Itu yang paling rugi. Kalau setiap hari nggak ada perubahan, sholatnya selalu mundur, itu orang yang paling rugi. Siapa lagi? Orang yang hari ini tidak membaca Quran. Siapa lagi? Orang yang hari ini tidak berzikir, tidak bersedekah, tidak beramal. Kenapa? Hari ini adalah milik kita. Hari esok adalah misteri, masih dalam genggaman Allah. Maka jadikan hari ini selalu menjadi hari yang terbaik dan terindah. Satu, bagaimana orang beriman menjalani kehidupan? Yang pertama, selalu membangun hubungan dengan baik kepada Robnya. Itu nomor satu. Orang-orang yang beriman itu selalu menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya. Tuh, orang yang hubungannya terjaga, hubungannya bagus, hubungan dengan Allah romantis, hidupnya enak, hidupnya indah, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya terarah. Itu orang yang beriman. Yang perlu kita pertanyakan,
bagaimana caranya menghubungkan diri kita kepada Allah, itu yang penting. Yang pertama, kalau kita ingin hubungan kita baik kepada Allah, dengan cara apa? Sholat. Itu nomor satu, ibadah sholat. Ini kan lagi banyak acara Isra Mi'raj ya, yang dibahas tentang maka Isra Mi'raj ibu sudah sekian tahun mengikuti ceramah, diberikan penjelasan begitu tartil ya, ngundang ustadz yang paling kondang, seragamnya ganti, yang hadir penuh, pulang sholat kita seperti apa ya. Jadi hari ini kita duduk di sini, ini ada tujuan, ada harapan. Maka orang mau ngaji itu kan ada dua, harus tahu dua hadis ini ya. Hadisnya sudah hafal, tolabil ilmi faridotun ala kulli muslim. Oh, berarti saya datang ke masjid ini melaksanakan tugas kewajiban menjadi seorang muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu wajib hukumnya bagi siapa yang merasa muslim. Yang enggak merasa muslim berat hadir bu ya, walaupun rumahnya deket masjid. Ini saya ngomong begini bukan nyinggung ya, takutnya ada orang yang deket masjid nggak ngaji, itu kurang ajar tuh bukes ya. Terserah, saya lebih baik dimarahin Allah daripada saya dimarahin manusia. Lah kalau ngaji saya nyampein podo nggak mau ya. Yang kedua, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahallallahu ala bihi torikon ilal jannah. Barang siapa yang ikhlas mencari ridhonya Allah, berjalan menuju majelis ilmu, maka sesungguhnya perjalanan itu kelak akan mempermudah jalan kita masuk ke dalam surga. Menuntut ilmu itu harus tahu ilmunya juga. Kenapa saya harus menuntut ilmu? Karena saya pingin dekat sama Allah, saya pingin dikenal Allah dan para malaikat. Ini orang-orang yang duduk di sini saya yakin malaikat udah kenal. Begitu masuk kata malaikat, nah absen ya. Ada yang 10 kali nggak datang, kemana dia ya? Dia sudah diabsen sama malaikat ya. Tadi saya ulang, caranya menghubungkan kita kepada Allah dengan sholat. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki jalan hidupmu. Perbagus, percantik sholatmu, Allah akan mempercantik akhlakmu. Jadi sholat itu adalah ciri, menjadi cermin kehidupan. Kalau saya ingin tahu hidup saya seperti apa, saya lihat sholat saya. Mohon maaf kalau boleh tanya, 1 minggu ini, nggak usah sebulan, sholatnya lebih banyak awal waktu atau akhir waktu? Kita harusnya punya grafik bu ya. Kadang-kadang kita di rumah loh, nggak ngapa-ngapain, mainan HP, Allahu Akbar, baru juga azan. Itu yang sering kayak gitu dirubah. Barang siapa yang mempercepat langkahnya, barang siapa yang mendengar perintah Allah dia langsung menjalankannya, maka Allah nanti di akhirat kita dijaginkan oleh Allah menjadi yang nomor 1 tuh ya. Maka kalau kita tahu ilmunya enak bu ya. Jadi begitu sebelum adzan orang beriman itu sudah siap-siap, bahkan menunggu kurang 1/4 jam lagi kan ibu sudah selesai nih, nggak ada pekerjaan kecuali lagi sibuk ya. Sudah duduk di atas sajadah, sudah pegang Quran, pegang tasbih, begitu Allahu Akbar, alhamdulillah. Karena orang beriman itu hidup harian hanya menunggu waktu sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'rajnya seorang hamba kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad langsung bertemu kalau kita melalui sholat. Sholat itu ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. 1, mencapai tingkat kekhusyuan. Nih perhatikan, sholat harus mencapai tingkat kekhusyuan. Yang kedua ketenangan, yang ketiga kenikmatan.
Kalau belum mencapai itu, sholat kita amburadul. Gimana mau tenang, gimana mau nikmat, gimana mau khusyuk. Baru mulai Allahu Akbar, arisan tanggal 15 saya narik. Padahal sholatnya tanggal 2 ya. Itu kan kita banget yang kayak gitu. Rokaat yang kedua Allahu Akbar, yang saya punya utang warung belum dibayar, munculnya di waktu sholat. Bagaimana cara sholat yang khusyuk harus kita pelajari ya, menghadirkan Allah ketika sholat. Mulai Allahu Akbar, seluruh pernik urusan dunia lepas. Itu yang belum bisa kita melakukan itu. Kenapa setiap mau sholat muncul seluruh urusan dunia, kalau belum sholat itu nggak muncul ya. Itulah setan luar biasa liciknya Bu ya. Yang kedua, bagaimana supaya tenang, jangan buru-buru ya. Kan kemarin sudah dijelaskan, Allahu Akbar, gabruk. Ya, ngapain coba? Malaikat baru nyatet, ini orang mau ngapain sih? Ya, pelan-pelan aja. Allahu Akbar, ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya jangan kenceng kayak begini sholat sendiri ya. Artinya ada tumak ninah. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita sudah melakukan urutan dengan khusyuk, dengan tenang, maka akan menjadi kenikmatan. Sehingga sholat itu ada sebuah kenikmatan. Oh, sholat itu nikmat. Iman itu adalah lezat. Nah, sholat itu Bu, ada ilmu yang namanya ilmu syariat, harus dipakai. Sholat itu harus gerak, mulutnya harus gerak. Tapi jangan kalau kita sholat sendiri, jangan sampai orang lain dengar. Sering dulu ya, kalau di loker itu di aqua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nggak boleh Bu ya, cukup kita yang dengar kalau lagi sholat sendiri. Ilmu tarekat harus dipakai. Apa itu dalam sholat ya? Kita harus, kalau sholat itu harus dalam ingatan. Jangan lagi sholat kita ngeblank ya. Ada orang sholat, kok saya sholat tapi nggak inget siapa ya gitu. Ingat Allahnya tuh nggak ada. Yang ketiga ada ilmu hakikat. Apa? Harus ada rasa. Tersambungkan nih, kita mengucapin apapun dalam sholat itu sedang menyambungkan ruh kita kepada Allah. Karena lagi sholat itu sedang berhubungan langsung. Yang keempat ilmu makrifat, mengenal siapa yang kita sembah. Itu kalau mau dibahas khusus tentang sholat panjang Bu ya. Cuma ini hanya poinnya saja, satu dengan sholat. Saya mau tanya, sholat gampang apa susah? Biarin Quran yang jawab. Buka Quran surat 2 ayatnya 45. Surat yang kedua ayatnya 45. Tuh ya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara, sabar, yang kedua sholat. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu teramat berat, males melakukannya kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka disambung Quran surat Al-Mu'minun yang sering saya bacakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Yang khusyuk, yang menjaga khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat itu sesungguhnya berat Bu. Pantesan kita kadang-kadang nawar terus, nego terus. Baru juga azan, tar dulu lah, tak rebahan. Bangun rebahan lapar, bikin Indomie. Habis bikin Indomie, nggak sengaja temen dateng, temen akrab, ngobrol ngalor ngidul. Tinggal 5 menit baru sadar, saya tak sholat ya, tunggu sebentar, sholatnya sebentar doang. Nah tuh kayak gitu ya, perhatikan. Satu lagi ayat di Quran surat 29 ayat 45, ini tentang sholat. Surat yang ke-29 Al-Ankabut ayatnya 45.
Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika kita sholat melepaskan ego, melepaskan kita kebohongan, jujur harus muncul. Itu seperti itu ya. Setiap sholat itu memperbaiki, Bu ya. Dulu maksiat, udah sholat jangan. Dulu suka nguntit di tukang sayur tomat satu, udah sholat jangan diulang-ulang ya. Sesungguhnya sholat itu adalah amalan yang paling tinggi, amalan yang paling penting, yang paling utama dibanding amalan yang lain. Maka sholat adalah menjadi kunci ya diterimanya amalan yang lain. Umroh iya, haji iya, bangun masjid iya, sedekah miliaran, dia nggak sholat, kuncinya nggak punya. Maka jangan main-main kita dengan sholat, apalagi sholat yang 5 waktu. Kita belum bicara yang sunnah nih, apalagi ibu mau menambah yang sunnah. Ada amalan sholat sunnah setelah sholat fardu, itu nilainya luar biasa, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Itu tambahin, itu luar biasa, Bu ya. Siapa yang sudah melazimkan, sudah mengistiqomahkan, dan sudah punya janji kepada Tuhannya, saya sepanjang hidup mau tahajud ya Allah, maka kabar gembira, ahli tahajud adalah ahli surga. Tapi bukan yang begini ya, kalau bangun sholat, kalau enggak ya enggak, mau gimana lagi, enggak yang kayak gitu. Tahajud sunnah hukumnya, melaksanakannya sudah menjadi wajib. Itu luar biasa. Kalau kita bahas harus yang khusus, nggak boleh ya, nanti waktunya habis. Yang kedua, dengan cara bagaimana kita menghubungkan Allah supaya kita baik hubungannya. Yang kedua dengan Al-Quran. Tuh ya, orang kalau sudah cinta dengan Quran, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Quran? Satu, cintai dulu. Ibu sebelum baca cinta dulu. Kenapa? Kalau nggak cinta bacanya hambar. Orang yang membaca Quran itu hasilnya beda. Orang yang sudah fasih membaca Quran, tajwidnya, hukum-hukumnya sudah benar, dia melazimkan, dia membiasakan membaca Quran, nanti di hari kiamat bersama para malaikat. Tuh. Maka harus setiap hari kontinu. Sholat sampai mati, baca Quran sampai mati, ngaji sampai mati, seluruh amalan sampai mati. Mohon maaf Bu ya, setiap hari kita selalu membaca nih, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi di bulan Sa'ban, sampaikan usia saya ke bulan Ramadan. Itu doa nggak sekedar di lisan, tapi benar-benar di hati, pingin sampai ke Ramadan yang akan datang, karena ingin memperbaiki kekurangan Ramadan yang kemarin. Orang beriman setiap datang Ramadan, dia selalu berusaha jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ternyata apa Bu? Doanya sama. Tiba-tiba pengajian malam Jumat kemarin, dia yang terakhir, sekarang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doanya sampai sama, tapi beliau nggak sampai menemui bulan Saya ibu yakin nggak nanti sampai bulan Ramadan? Belum kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati. Persoalannya datangnya kematian tiba-tiba. Maka selalu diingatkan oleh Rasul, sujud yang terakhir, doa 3 ini jangan lupa. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma ya muqallibal qulub. Minta akhir hayat yang baik, tata nilai sholat kita, baca Quran setiap hari. Kenapa? Itu bekal kita.
Coba nanti kita sudah innalillahi, semua orang berduyun-duyun memandikan kita, mendoakan kita, menghantarkan, tapi kan cuma sampai kuburan dia balik lagi. Hartanya nggak ada yang ikut sama sekali. Yang mengikuti kita adalah amal kita. Jangan sampai kita nggak punya Bu, satu sholat, zikir, Quran, sedekah, itu yang selalu nempel melekat dalam hidup kita. Kenapa? Itulah yang akan menjadi penyelamat alam kubur. Itu seperti itu. Bacalah Quran, maka kata Allah talil Quran. Siapa yang cinta, siapa yang gemar melazimkan membaca Quran, tak pernah lupa. Bahkan sudah ditarget Bu, satu hari minim 1 juz. Minim, bisa juga 2 juz, 3 juz ya. Kalau yang sudah sering baca mabuk cepet. Yang sayang sungguh disayang orang yang sudah bisa membaca Quran tapi nggak melazimkan membaca Quran tuh. Jadi Quran itu kita cintai, kita baca setiap hari, kita tadaburi maknanya, kita yakini, kita amalkan, kita sampaikan. Tuh seperti itu. Yang kedua dengan Quran. Yang ketiga apa? Dengan zikir. Tuh. Zikir itu menjadi kekuatan Bu. Nih mohon maaf, zikir itu banyak Bu ya. Zikir-zikir banyak. Setelah sholat itu kalau kita nggak mau ada perlu, jangan langsung pergi. Tapi zikir apa itu? Zikir itu mengingat Allah. Nih Bu, orang yang beriman dalam situasi kondisi apapun itu hidupnya selalu indah, hidupnya menakjubkan. Kenapa? Setiap perkara, setiap urusan itu selalu baik. Bagaimana caranya? Ada kenikmatan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada harta, ada rezeki, dia alhamdulillah, namanya syukur. Makanya di Quran la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi, bersyukur semua jadi baik. Hartanya tidak melupakan dia dari ibadah. Kalau dikasih kesempitan, dikasih kekurangan, dikasih hidup nggak enak, dia diem, artinya sabar. Tuh, maka kata Allah, sabar itu menjadi senjata orang yang beriman. Inna waha ma'asobirin, Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Tuh, jadi orang beriman itu seperti itu Bu. Dunia datang dia tidak bangga, dunia hilang dia tidak sedih. Itulah orang beriman. Sehatnya punya nilai ibadah, sakitnya dia tetap ibadah. Saya sering menyampaikan Bu, kenapa sih kita harus berusaha sampai ke tingkat maksimal? Apa itu istiqomah? Karena hasil istiqomah itu luar biasa. Contoh begini, Ibu sudah setiap hari baca Quran, pokoknya sudah janji yang selalu ditepati itu adalah janji diri sendiri kepada Allah. Orang kalau sudah berani janji kepada Allah lalu diamalkan, Allah nggak tanggung-tanggung pahalanya. Tiap hari sholat malam, setiap hari Bu, nggak pernah lupa. Suatu saat bukan sakit padahal, ketiduran benar-benar pules, capek karena habis ada acara apa ya, apalagi sakit. Terus mereka tidak melaksanakan sholat. Orang nggak sholat tapi pahalanya dapat. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Makanya semua amalan harus diistiqomahkan Bu, supaya kita nggak kehilangan amal ya. Jangan semua ngacak. Kita harus punya amal unggulan di hadapan Allah ya. Kenapa? Amal itulah nanti yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Nggak bisa tahajud Quran, nggak bisa Quran dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Coba buka Quran surat yang ke-13 ayatnya 28. Surat yang ke-13 ayatnya 28. Yuk dibaca.
Tuh ya. Sering ini disampaikan, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hatinya selalu terpaut cinta, ingat, selalu nyebut-nyebut nama Allah. Sehingga siapa yang ingat sama Allah, Allah turunkan hati dengan ketenangan. Mau kaya, mau miskin, ingat Allah pasti tenang. Mau ada masalah, ada mau musibah, dia tetap tenang. Orang beriman itu prinsipnya Quran, Bu, ya. Mau disanjung orang nggak ngaruh, mau dibenci orang juga nggak ngaruh. Orang mau ninggalin kita, mau ngeludahan kita nggak ngaruh. Yang penting kita hanya kepada Allah. Maka wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi kebenaran kita Allah. Kita nggak usah repot-repot, Bu. Saya itu sumpah swear saya itu orang paling benar, nggak penting ya. Orang yang merasa paling benar, paling soleh, itu namanya orang sombong ya. Orang sombong tuh nggak menerima kebenaran. Ketika dia melakukan kebenaran, merasa paling benar. Sedekahnya banyak, merasa paling dermawan. Sholatnya khusyuk, merasa paling hebat. Tuh, hartanya banyak, merasa paling kaya. Wajahnya paling glowing, merasa paling cantik. Merasa paling itu hilangkan, merusak semua amal kita. Orang sombong nggak boleh masuk surga. Jangankan masuk surga. Alah, saya lihat jam ya. Ya, terus ya. Oh iya. Hah? Oh iya. Ya. Tadi dengan Al-Qur'an. Maka jadilah kita menjadi ahli Qur'an, ahli tahajud. Pokoknya jadi ahli ibadah. Ahli ini bukan untuk kesombongan, ya. Nih ingat nih, mau masuk bulan Ramadan nih, persiapannya orang beriman luar biasa. Satu, imannya sudah siap menyambut bulan Ramadan. Iman nomor satu harus siap, Bu. Kalau imannya sudah siap, semua beres. Kita iman nggak siap, yang dipikirin cuma nanti buka pakai apa, sahur pakai apa, cuma itu ya. Saya berani janji. Berani apa maksudnya pasti nih. Nanti mau sahur pertama itu pasti lauknya enak-enak. Orang saya udah ngeles daging. Dari sekarang siapa yang mau ngeles daging 1 kilo, mungkin ada yang di sini ya orangnya. 1 kilo 130.000. Hayo buat munggahan, jangan sampai telat. Saya pesen sudah, Bu. Tuh ya. Kenapa? Persiapan buat sahur. Tapi nanti sudah 10 hari muter di tukang sayur nggak ketemu, ya. Tuh, apalagi sudah terakhir, ada telur, ada Indomie, ada chicken misalkan ya. Orang beriman mah, Bu, targetnya antara pertama dibuka sampai ditutup harus menjadi maksi. Itulah yang beriman. Tadi melalui sholat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, istighfar dan sholawat. Kedua amalan ini jadikan menjadi amalan yang kita rutinkan, jangan putus ya. Barang siapa yang melazimkan kedua amalan ini, dia akan hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Ini kalau mau dibahas, Bu, saya paling senang bahas kedua ini. Ini bisa membantu kita, apalagi sholawat. Kalau kita mengamalkan ilmu, lalu kita ilmunya paham, insya Allah enak. Contoh, sholawat itu ada yang sehari 100, ada yang sehari 300, bahkan ada yang di atas 1000. Di sini sudah ada yang sehari 1000 sholawat, bukan untuk sombong, sudah ada. Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa, Bu? Jaminan.
Orang yang mampu bersolawat sampai ribuan dan sudah menjadi target, jaminannya apa? Ketika kita mau meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, itu sudah diperlihatkan surga terlebih dahulu. Tuh, makanya yuk ikutan Bu. Ya, minim 300, minim itu 300. Itu sehari. Cari yang pendek, jangan yang panjang-panjang. Kalau ibu solawatnya solawat tibil kulub jauh, ya tiap hari sambil ngepel ya Allahum, enggak bisa. Yang paling pendek adalah solawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Mau masak sallallahu ala Muhammad, mau pergi di jalan sallallahu ala Muhammad, mau tidur apalagi habis kalau sudah terbiasa Bu, itu ada rasa cintanya naik kepada Rasul. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang sholawat ini Bu. Kalau kita tahu ilmunya, kita cinta kepada Nabi ya, mulai dari kita di dunia sampai kita meninggalnya, Nabi pun hadir ya, nanti di perjalanan di alam kubur, di padang mahsyar, dimanapun sampai ke surga, bahkan masuk surga dilarang. Itu namanya api neraka menjilat ya tubuh orang yang sering bersolat. Tapi sholawatnya harus pakai etika, harus pakai adab. Ada yang bertanya, boleh nggak kalau saya sholawat pingin mobil? Lihat mobil, sholawatin dulu nggak apa-apa Bu, namanya awal ya. Kan kata Allah jangankan mobil, sendal jepit minta boleh. Cuma jangan sekedar sholawat itu hanya untuk mendapatkanmu. Sepanjang hidup kita sholawat, kenapa? Untuk menarik rahmatnya Allah. Nanti ilmunya ada sendiri. Yang penting sekarang kita seneng sholawat dulu. Barang siapa yang melazimkan sholawat, siapa yang paling banyak sholawatnya, maka kata Nabi janji nanti akan paling dekat kepadaku. Tuh, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa bertemu kepada Nabi. Jadi zikir yang keempat adalah tadi istighfar, dan yang kelima dengan sedekah. Mau dekat sama Allah jangan jadi orang yang pelit medit bin koret ya. Mau masuk bulan Ramadan nih harus punya target. Target yang terakhir adalah sedekah. Target pertama baca Quran sampai khatam, ini yang sudah bisa. Yang kedua melaksanakan puasa 1 bulan penuh, jangan sampai batal kecuali kita ada unsur memang syar'i. Yang ketiga sholat malam jangan tinggalkan, ditambah yang sunnah duha dan lain sebagainya. Yang terakhir sedekah selama 1 bulan. Ibu mau 1 hari berapa? 1.000, berarti sudah disiapkan 30.000. 1 hari 1.000, 1 hari 1.000, nggak apa-apa Bu ya. Orang beramal itu bukan dilihat banyaknya, tapi diniat dari innamal a'malu bin niat. Itu seperti. Sekarang yang kedua, bagaimana cara orang beriman menghubungkan kita kepada Allah dengan baik? Yang pertama dengan tadi, yang kedua cara orang beriman menjalani kehidupan, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, menjadikan Allah itu satu-satu tujuan. Jadi nggak ada karena siapapun. Saya ngaji karena Allah, saya sedekah karena Allah, saya melakukan kebaikan karena Allah. Yang karena Allah itulah yang diterima. Selain yang bukan karena Allah, maka dia tertolak. Maka kita harus evaluasi diri nih. Amal saya banyak, tapi ada embel-embelnya, riya tuh ya, semua akan tertolak. Hati-hati. Kalau kita sudah tujuannya karena Allah, kata Allah begini, siapa yang tujuannya Allah, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan hidupnya semakin mudah. Contoh, ibu dagang, semua pasti pingin untung, kerja semua pasti pingin dapat duit, tapi bukan itu tujuannya, mencari ridhonya Allah. Apapun yang kita lakukan hanya pingin semata-mata dekat dengan Allah. Buka Qurannya surat 5 ayat 35. Surat yang kelima ayatnya 35.
Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap apapun yang kita lakukan semata-mata hanya pingin dekat kepada Allah. Itu aja. Saya duduk di sini tuh untuk apa? Supaya saya dekat dengan Allah, supaya Allah kenal dengan saya. Ya, saya baca Quran misalkan sampai berlembar-lembar, tujuannya Quran itu membawa saya cinta kepada Allah, dekat kepada Allah. Tujuannya cuma itu. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, selalu bertawakal, bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Orang beriman itu semua Allah, 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 nggak ada yang lain. Bertawakal, bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Allah. Hidup nggak bakalan ngeluh, Bu. Nggak bakalan protes kalau ini kita lakukan. Kenapa? Allah menjamin. Orang yang sudah menggantungkan, menggadaikan hidupnya kepada Allah, Allah menjamin kehidupan dunia sampai akhirat. Dunianya seperti apa? Buka Quran surat 65 ayat 3. Jaminan orang yang tawakal, yakin kepada Allah. Quran surat 65 ayat 3. Ya, kata Allah begitu ya. Orang yang bertawakal, yakin kepada Allah 100%, diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, didatangkan rezeki dari arah yang kita tidak tahu, dicukupkan semua kebutuhan. Itu jaminan. Terus ibu jangan begini, jangan campur tangan urusan Allah. Saya mau kerja, kira-kira nanti ada yang beli enggak ya? Terus kalau saya ini, jangan. Ibu pokoknya ke pasar jualan, titik. Nanti Allah yang pulang ternyata rugi. Oh, berarti ini memang segini. Kenapa? Rezeki itu urusan Allah. Allah punya sifat gini, suka-suka. Ibu jangan iri. Ibu tukang ngaji, tukang tahajud, ahli Quran, ahli ibadah, kok hidupnya miskin? Sebelah rumah nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, rumahnya tingkat 10, biarin ya. Kulkasnya pintu 6, biarin ya. Nggak ada juga, emang cuma buat contoh ya. Orang yang paling nggak bisa bahagia itu cirinya 2. 1 ya, sering membandingkan hidup kita dengan orang. Yang kedua, sering ngelirik nikmatnya orang lain. Jangan sering-sering Bu ngeliatin nikmatnya orang lain, repot Ibu ya. Maka orang paling bahagia adalah 1, syukur ya. Harus punya nih, orang beriman itu 1, bersyukur ketika dikasih, sabar ketika diuji, ikhlas ketika beramal, ridho dengan takdirnya. Itu kunci hidup bahagia ya. Saya walaupun sepanjang hidup nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting surga kita dapet. Itu Bu prinsipnya. Jangan pernah kita iri dengan orang lain sehingga sering membandingkan. Saya mas siapa? Tetangga saya kalau kondangan gelangnya 5 kilo ya misalkan ya, nggak apa-apa Bu ya, pede aja. Saya tuh kadang-kadang kalau mau sedekah malu Bu, tetangga saya tuh kalau sedekah kok 1.500.000, saya bisanya cuma 2.000. Nggak apa-apa, emang itu mampunya ya. Yang penting Allah itu melihat niatnya, melihat hatinya. Udah habis. Itu salah ya? Sampai 45. Oh iya, saya ingatnya tadi 545 ya. Jadi seperti itu ya. Orang yang beriman itu selalu menggantungkan diri. Allah itu begini Bu, Allah paling nggak suka kita itu menjadi orang yang ragu. Kira-kira kalau saya doa diterima enggak ya? Kira-kira kalau saya begini nanti gimana? Enggak usah. Semua pakai bismillah.
kalimat bismillah ini keluar dari lisan yang seperti apa ya. Maka jadikan tauhid nomor satu. Kalau akidah kita benar, ibadah kita pun jadi benar. Kalau ibadah kita sudah benar, akhlak kita pun jadi benar. Maka agama diturunkan ke bumi ini untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi jangan hanya ketika agama itu hanya di KTP, agamanya apa? Islam, tapi sholat enggak, kalau datang puasa ini ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit ya tentang Ramadan ya. Tadi sudah saya singgung ya, karena Ramadan ini kan sebentar lagi ya Bu ya. Bulan Rajab sudah kita tinggalkan, bulan Sa'ban nih ya, sebentar lagi kita masuk nisfu Sa'ban. Ada 5 waktu yang itu pasti diijabah doanya. Waktu itu menjadi waktu yang sangat luar biasa selain Ramadan. Tapi ya kalau Ramadan jangan dibahas. Malam Rajab ya, masuknya bulan Rajab itu malamnya luar biasa. Yang kedua malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Ingat tuh yang 5 itu jangan sampai kita lewatkan. Yang mau datang itu kan malam nisfu Sa'ban ya. Nah insya Allah ada nih nanti tanggal 1 besok hari Minggu itu sudah tanggal 13, 14, 15 kebetulan bersamaan dengan puasa Ayyamul Bid. Lakukan Bu ya, sudah diniatkan dari sekarang nih. Nanti malam nisfu Sa'ban apa yang harus kita lakukan? Nggak ada amalan khusus sholat nisfu Sa'ban, nggak ada, tapi hidupkan malam nisfu Sa'ban. Baca Quran, mau Yasin 3 kali silahkan ya, zikir ditingkatkan, sedekah ditingkatkan, pokoknya malam nisfu Sa'ban banyak beramal soleh tuh. Karena malam nisfu Sa'ban itu turunnya perintah sholawat ya. Di Quran sudah hafal semua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hanya amalan ini yang Allah memerintahkan, Allah lebih dulu melaksanakan. Turunnya di bulan Sya'ban. Itu ahli tafsir mengatakan ya. Maka di bulan Sa'ban ini yang paling diperbanyak adalah sholawat ya. Nah kata Allah begini, aku memerintahkan hambaku sholat. Allah sholat enggak? Enggak. Allah memerintahkan hambanya puasa, Allah enggak puasa. Tapi khusus sholawat ini sebelum diperintahkan kita orang beriman bersolawat, Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah gantikan rahmat 10 kali. Nggak kebayang kalau 1 hari sampai 2000 solawat. Itu berkahnya luar biasa Bu. Rahmatnya Allah turun. Siapa yang setiap hari rumahnya buat ibadah, baca Quran, solawat, zikir, maka seluruh para malaikat rahmatnya berjubel pingin masuk ke rumah itu. Beda dengan rumah yang kosong dengan ibadah. Rumah tiap hari buat berantem ya, rumah tiap hari buat mainan gaplek, main gaplek misalkan ya. Buat sholat malam, luar biasa Bu. Rumah terasa adem, nyaman, jadikan rumah tempat ibadah ya. Jadi malam nisfu Sa'ban kita menghidupkan malam dengan banyak beramal. Yang kedua, mau masuk bulan Ramadan ya. Apa yang harus kita lakukan? 1, tancapkan niat yang lurus. Ya Allah, saya niat mau melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kenapa? Supaya tidak ada halangan. 1 bulan penuh ya. Doanya minta dikasih kesehatan, dikasih kemampuan, dikasih rezeki ya. Karena yang namanya bulan puasa butuh harta enggak? Butuh Bu, buat beli cemilan, buat beli segala macam ya. Cuma kadang-kadang suka lompat duluan ya. Puasanya belum, lebarannya udah disetting ya. Siapa yang mau ngelis mulai sekarang nastar 1 toples ukuran 500 gram sekian, udah langsung. Boleh nggak? Boleh, boleh banget Bu ya. Cuma itu jangan menjadi penghalang ya.
Yang kedua apa? Punya target. Ya, target sudah tadi saya singgung, harus punya target. Ibu harus punya nih grafik ya 1 bulan penuh supaya buat evaluasi nanti. 1 bulan penuh tanggal 1 sampai 30 ada yang bolong enggak puasanya. Yang kedua khatam Quran, khatam atau enggak setiap hari baca berapa. Yang ketiga ada yang namanya amalan sunnah yaitu sholat tarawih. Itu harus juga diperhatikan, walaupun sunnah ketika di bulan Ramadan menjadi nilai yang mulia. Mohon maaf, perempuan itu ketika Ramadan sholat itu disunahkan di rumah. Boleh nggak di masjid? Boleh, tapi harus bisa jaga lisan, jaga hati. Jangan kita pergi tarawih istrinya fitnah melulu ya. Mentang-mentang ibu sudah beli mukena baru, tuh liatin tetangga saya udah tanggal hari gini mukena aja belum punya. Ya Allah, maaf kata ya, bukannya menghina. Itu pulang tarawih udah sampai depan rumah, ayo nggak pada masuk, ngerumpi aja tuh. Makanya disunahkan di rumah. Yang kedua, ketika kita nanti bulan Ramadan, ingat ada cara-caranya, sunnah-sunnahnya yang harus diperhatikan. Contoh, ketika lagi mau buka, kalau untuk buka harus didahulukan. Romantisnya keluarga itu kadang-kadang di bulan Ramadan. Bapaknya pulang lebih awal ya, anak-anak habis asar sudah pada mandi ya, ibunya sudah wah siap, tapi kadang-kadang jadi muter aja di situ ya. Ini udah ada es kopior, ada cendol, ada es kelapa, ada bakwan, ada wah macem-macem. Apalagi buka pertama, saya yakin meja sampai nggak muat ya. Begitu dung ya, kita mendengarkan adzan Allahu Akbar. Ibu makan yang dimakan yang sunnah. Apa itu? Jumlahnya berapa? Ganjil. Tapi ibu jangan ngitung sampai 35, enak bu ya. Mentang-mentang seneng kurma, ngitung sampai 30 kurang 1. Ya Allah ya, 1 aja udah cukup ya. Lalu minum yang air anget. Ini pengalaman saya bu. Kalau minum es itu pasti nggak tahu mencret apa ya, maka minum yang anget. Kalau sudah minum, taruh dulu sebentar, baru doa. Jangan doa baru minum. Doanya yang biasa aja, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, atau dhahabatu ma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insya, itu juga boleh. Lalu setelah itu makan tuh lontong 1, bala-bala 1, apa 1, udah cukup, jangan di situ terus. Nah, kalau sudah dengar adzan ya, jangan di situ terus, nggak kelar-kelar bu, nambah lagi. Ingat sholat maghrib dulu juga, jangan keteteran. Habis sholat maghrib makan yang ala kadarnya. Ingat ada sholat tarawih. Kalau kita mau sholat di rumah, masjid sudah mulai, ibu bangun. Jangan mentang-mentang saya mah sunnah. Sholat tarawihnya kapan bu? Entar 1:30 lah. Jangan suka gaya. Sholat tarawih itu lama bu ya. Kalau mau 23 silakan, mau 11 silakan. Ini biasanya di masjid berapa nih? Misalkan ya. Jangan, nih pengalaman sering banget. Imamnya 23, ternyata yang 11 lebih banyak. Begitu udah 8 kabur semua. Wah Allah, itu ya. Jadi kalau ibu sudah siap sholat di situ, ikutin imam. Tapi kalau ibu nggak siap 23, sholat di rumah biar nggak ganggu depannya. Tinggal imam sama itu doang, 1 baris. Ingat, bulan Ramadan ada yang spesial ya. Ramadan itu terdiri dari 3 tahapan. 1, 10 hari pertama. 2, 10 hari kedua. Ketiga, 10 hari terakhir. Allah menilai Ramadan kita bukan pas Ramadannya, tapi hasil Ramadan setelah keluar dari Ramadan. Salat yang pertama tarawih, saya yakin masjid penuh, rumah kosong. Anaknya, nak tolong ya ibu cariin tempat ya. Sajadah banyak banget kosong. Ini jangan bu, buat ibu saya. Wah, saya mah tenang aja bu, nanti seminggu juga udah habis itu ya. Jangan Ramadan itu ketika awalnya doang, wah semua baca Quran ya. Makanya kata Allah, pastar itu jangan terlalu lelah.
ya, kayak orang lari aja. Karena nanti kita akan masuk pertandingan tuh karena bulan Rajab suruh latihan, ya. Maka setelah kita seperti itu Bu ya, mulailah tuh ya melakukan amalan-amalan seperti biasa tapi tingkatannya beda. 10 hari kedua lebih naik lagi. 10 hari ketiga harus yang paling spesial. Kenapa? 10 hari terakhir itulah yang menentukan kita. Di dalam 10 hari terakhir ada dua. Satu, ada malam Lailatul. Siapa yang akan menerimanya? Sudah pasti orang-orang yang mempersiapkan diri, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu nggak dicapai begini. Hari biasa, hari pertama, kedua sampai itu bodoh amat. Malam 21, malam 27 diem aja. Ibu kok nggak tidur nunggu malam Lailatul Qadar? Ya nggak kayak gitu, ya. Mulai dari awal sempurnakan istiqomah, insya Allah pasti dapat. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu malam yang seluruh doa, seluruh amal, seluruh nasib, seluruh takdir Allah sedang tentukan 1 tahun ke depan tuh. Nah terus ada lagi nih Bu ya, khusus tentang bicara tentang Ramadan, sempurnakan Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari. Kenapa? Supaya kita puasanya nggak cukup dihitung 30 tapi menjadi 1 tahun. Yang sering dipertanyakan bagaimana cara mengamalkannya. Ada 2 pendapat. Yang punya utang silahkan bayar utang dulu. Makanya utangnya jangan 21 ya. Utang banyak banget ya males, utangnya 7 ya. Nanti habis 7 baru kita niat. Ada yang salah dengar mungkin ya. Ibu udah bayar, udah kemarin sekalian puasa Syawal, nggak bisa Bu. Jadi niatkan bayar utang di bulan Syawal, pahalanya double, pahalanya beda. Yang ada yang mau ditanyakan Ramadan ini sebelum saya lanjutkan. Nah Ramadan ini tahun ini kita akan siap-siap bertanding. Makanya setiap diri fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam hal ibadah. Kalau bisa 1 bulan penuh ini Bu, tahun ini kita harus menjadi yang terbaik. Kenapa? Usia kita semakin tua. Jangan merasa masih muda, karena kematian nggak inget tua, nggak inget tobat, nggak nunggu siap. Andaikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, semua target sudah kita lakukan, pokoknya sempurnalah dalam pandangan Allah, maka sesungguhnya itu bisa menjadi bekal untuk bisa mudahnya kita masuk surga. Kenapa? Semua amalan di Ramadan pahalanya, lipatannya itu enggak terukur. Kalau hari biasa baca Quran 1 huruf pahalanya 10, di bulan Ramadan terserah Allah, bisa 200, bisa 1000 ya, tergantung bagaimana Allah mau kasih. Nah yang selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan selain iman, selain niat? Yang ketiga, hati. Tuh nomor 1 ya, hati menjadi nomor 1 Bu ya. Hati ini harus sudah bersih. Makanya sebelum masuk Ramadan saling meminta maaf, khususnya kepada keluarga, kepada orang tua. Pas mau masuk bulan Ramadan, ibu bilang, "Papa sini dong duduk." "Ada apa sih?" "Mama mau minta maaf." "Tumben, kan habis ngaji Papa," gitu. Biasanya nggak kayak gitu-gitu amat ya. "Mama takut puasanya nggak diterima." Siapa yang puasanya nggak diterima? 1, seorang anak yang tidak maaf kepada orang tua. Yang kedua, orang yang masuk bulan Ramadan masih punya gerundelan, masih punya musuh, maka kepada siapapun harus dimaafkan. Ibu salaman maaf, ibu sama yang itu nggak minta maaf, itu mah beda Bu. Sorry saya suruh maafin dia, enggak banget. Di sini sakitnya, sampai mati nggak saya maafin, nggak diterima Bu puasanya. Kalau lainnya kan salahnya kecil-kecil Bu, dia mah gede banget salahnya, itu nggak bisa Bu ya. Jadi harus dimaafkan semuanya. Ingat,
Hati itu harus bersih menghadapi bulan Ramadan. Jangan ada kebencian. Kalau ibu di bulan Ramadan ada yang mau ngajakin ribut, ada yang ngajakin berantem, cukup jawab, mohon maaf saya sedang jangan ada koma, saya lagi puasa bu, tahu nggak? Tunggu nanti habis habis terawih tunggu di bawah pohon belimbing, saya tungguin. Itu namanya nggak boleh bu ya. Ingat, jangan dinodai, jangan dikotori puasa Ramadan kita dengan amalan yang receh-receh. Ngapain sih ya? Nggak usah, fokus aja bu. Siang jangan banyak layapan ya. Ibu udah tahu kalau puasa dibatalkan dengan sengaja, nggak ada uzur dan alasan yang pasti ya, yang syar'i, maka tidak bisa digantikan dengan puasa seumur. Udah tahu ibu tukang haus, pergi ke Tanah Abang ya. Ada lagi yang cuma ke Cibinong batal. Saya bilang, ngapain batal bu? Alah nggak kuat bu, itu bau nasi padang. Ya Allah, ya nggak boleh ya. Ini bagi yang jualan ya, silahkan jualan, tapi jangan jualan seperti harian. Saya itu kalau jualan bu di bulan Ramadan justru asetnya naik. Saya kan pengalaman banget tuh ya, warung Padang sebelah Aqua tuh pas hari pertama itu ditutup ya, tapi dalamnya banyak banget. Kebetulan ketemu teman saya, lagi ngapain bu, jangan ngomong sama istri saya ya, kan ibu suka ngisi nih di masjid saya, jangan ngomong-ngomong ya bu, awas kalau ngomong ya. Teman seni ya tuh seperti itu ya, dari rumah mah kayaknya sahur sehat ya, nyampe. Nah itulah ya, maka hari ini perhatikan, puasa kita hari ini harus bernilai di hadapan Allah. Yang 10 hari terakhir, kecuali selain ada malam Lailatul Qadar, ada yang namanya iktikaf ya. Iktikafnya perempuan itu bu ya, diringankan, nggak harus nginep-nginep ya. Sudah mulai masuk 10 hari terakhir ya, tanggal 20 ke sana ibu datang ke masjid, niatnya untuk iktikaf, mau 2 jam, mau sejam, mau 10 menit. Tapi ingat ada aturannya. Satu, membawa niat. Yang kedua, khusus 10 menit seperempat jam yang dituju sampai 2 jam isinya ibadah, bukan ngobrol. Nah ini kalau nggak disampaikan kayak ngaji biasa, ada yang mainan HP, nggak boleh bu ya. Kalau mau iktikaf datang udah ya. Ya udahlah, saya rangkum aja deh ya. Pertemuan hari ini intinya kita sebagai orang yang beriman, yuk, satu, amalkan amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, punya cita-cita tinggi ya. Cita-citanya apa? Ada 5 nih ya, mau dicatat boleh, mau dengerin. 1, kita berharap iman kita diakui, nomor 1. Yang kedua, dosa kita diampuni. Yang ketiga, amal kita diterima. Yang keempat, mati kita husnul. Yang kelima, surga menjadi tempat tinggal abadi. Pastikan mulai dari ini ya. Itu intinya. Maka karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan yang sedikit simple sederhana ini bisa menjadikan wasilah kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Semoga Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, memberikan kita kesempatan. Yang pasti pada hari ini saya kesempatan ketemu dengan ibu-ibu, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila banyak salah kurang baik saya mohon dimaafkan, dan kita pun saling memaafkan antara satu dengan yang lain ya. Itu saja apa yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita istighfar kepada Allah, bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita fokus dalam berdoa, kita hadirkan Allah di tengah-tengah kita. 70.000 malaikat mengaminkan kita ketika berdoa, dan Allah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah ya Rabb, kami sama-sama mengangkat kedua tangan kami memohon
mohon ya Allah, jadikan tempat ini kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadikan tempat duduk ini ya Allah menjadikan gugurnya seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan waktu demi waktu, hari demi hari yang akan datang ya Allah, dengan ilmu yang kami dapatkan kami berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bantu dan tolong kami ya Allah agar mampu istiqomah dalam taat. Tambahkan kesabaran kami, ikhlasan kami, rasa syukur kami, ketaatan kami ya Allah. Tinggikan derajat kami ya Allah, husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Allah ya Rabb, mampukan kami untuk menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau kuatkan iman dan Islam kami. Engkau jaga hati ini ya Allah, Engkau lembutkan hati ini. Jadikan hati ini menjadi hati yang semakin tunduk cinta patuh kepadamu ya Allah. Hati yang semakin bersyukur, qanaah, merasa cukup dengan pemberianmu. Hati yang semakin dekat dan cinta kepadamu. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami hingga kami menemukan jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah. Jadikan kami rumah tangga yang selalu bahagia, rumah tangga yang selalu merasakan ketenangan, kebahagiaan penuh dengan rahmat dan keberkahan. Jadikan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan ketundukan, kepatuhan kepadamu. Jadikan seluruh fasilitas yang Kau berikan kepada kami ya Allah menjadikan wasilah kami semakin mendekat, semakin taat, semakin ingat kepadamu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami menjadi akhir hayat yang baik ya Allah, membawa iman dan Islam ya Allah. Panggillah kami dengan panggilan cinta, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadikan surga menjadi tempat kami kembali ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pertemukan kami dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kami dunia akhirat ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, umur yang barokah ya Allah. Jadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang kelak akan menyelamatkan kami akhirat kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, sempurna itu pun hanya milik Allah. Yang kurang baik, kurang sempurna punya saya, mohon dimaafkan. Jazakillah khairan katsira, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.